Halo Bunda, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Jadi untuk kali ini season khusus ya. Jadi tentang bagaimana sih cara kerja dari Postinor. Oke. Cara kerja Postinor ini kemarin banyak sekali yang bertanya seperti itu ya. Jadi saya buat season tersendiri cara kerjanya Postinor. Jadi Postinor ini diminumnya kan setelah berhubungan tidak lebih dari 72 jam ya. Tidak boleh lebih 72 jam setelah berhubungan. Kalau seandainya lebih dari 72 jam ini kurang efektif ya. Sama sekali tidak efektif ya. Nanti saya jelaskan. Yang lebih efektif itu 0 ya setelah berhubungan, pas setelah berhubungan sampai dengan 48 jam. Ini yang paling efektif. Akan tetapi ini masih bisa sampai dengan 72 jam setelah berhubungan. Untuk efektivitasnya kalau yang 48 sampai 72 jam itu sekitar 70%. Jadi bukannya nggak boleh, akan tetapi efektivitasnya menurun. Kemarin saya diprotes, Bu, ini ada yang bisa sampai 5 hari katanya. Oke, silahkan dicoba. Mungkin bisa, tapi efektivitasnya itu menurun. Mungkin tinggal 20% atau berapa persen. Jadi tinggal sedikit sekali. Jadi angka kegagalannya akan sangat tinggi. Kalau 0 sampai 48 jam itu efektivitasnya tinggi ya. 48 sampai 72 jam itu efektivitasnya sudah mulai tinggal 70%. Jadi kalau 70% artinya dari 10 orang yang mengkonsumsi mungkin kira-kira ada 3 yang hamil. Ya, kalau lebih dari 72 kurang dari 72 jam tapi lebih dari 48. Oke. Untuk angka kegagalan kita kembali pada yang di atas ya. Jadi kita akan berusaha. Terus cara kerja sekarang ya. Mengapa diminum kurang dari 72 jam? Istilahnya gini. Jadi untuk Postinor ini sebenarnya membuat yang namanya dinding rahim itu menjadi tipis atau tidak bekerja, tidak siap atau tidak sanggup ya, tidak sanggup untuk dibuat implantasi ya. Dibuat implantasi juga membuat lendir yang sangat kental pada daerah serviks ya atau leher rahim, tempat masuknya sperma. Nah, bagaimana cara kerjanya itu? Istilahnya ya, kalau kita istilahkan itu seperti bibit ya, bibit. Kalau dibuahi dalam waktu 3 hari itu kan menyiapkan lahannya ya, menyiapkan lahan kita umpamakan sebagai rahim ya. Rahimnya diberikan hormon-hormon ya, dibuat hormon-hormon sehingga menjadi tebal untuk rahimnya, sehingga nanti apabila untuk yang namanya ketika sel telur dan sperma yang sudah bertemu tadi ya, sudah bertemu, jadi itu nanti jalan ya dari tuba falopi menuju ke rahim. Itu ketika di rahim dia nggak bisa nempel ya. Itu kalau sudah sampai terjadi konsepsi. Jadi kalau sampai terjadi konsepsi diharapkan ini tidak sampai bisa nempel atau rahim itu tidak siap untuk ditempeli sama si mudigah ini, sama yang namanya hasil konsepsi ini. Seumpama ya kurang dari 72 jam ya. Kalau diistilahkan itu sebagai lahan pertanian ya, diistilahkan sebagai lahan pertanian yang siap ya. Kan udah kayak bibit padi ya. Kita udah bikin yang namanya pembibitan ya, pembibitan udah ditumbuhkan ya, padinya udah ditumbuhkan, bukan sekedar padi yang belum bertumbuh, jadi yang udah ditumbuhkan. Nah, sudah ditumbuhkan tinggal ditanam di sawah. Nah, untuk cara kerja dari Postinor ini bagaimana sawah ini meskipun bibit ini udah ditumbuhkan, tapi sawah ini tidak bisa untuk ditanami oleh padi tersebut ya. Kalau dalam waktu 72 jam itu
harusnya tubuh menyiapkan sawah atau rahim itu dengan udah siap, katakanlah petani ya, udah dibajak, sawahnya udah dialiri air, terus udah dipupuk, sehingga ketika kita tanam ya, kita tancapkan yang namanya buah kehamilan tadi ya, buah kehamilan tadi ditancapkan atau bibit padinya ditancapkan di sawah tersebut, dia bisa bertumbuh ya, bisa bertumbuh yang namanya buah bibit tadi. Nah, kembali sekarang kalau Pak Tani tadi ya, jadi fungsinya Postinor ini membuat seperti Pak Tani itu tidak bisa bekerja atau menyetop semuanya. Aliran air ya, irigasinya udah ditutup sehingga tanah kering, nggak ada aliran airnya, udah nggak ada, untuk irigasinya nggak ada. Terus pupuknya juga tidak ada. Pak Taninya dicegah untuk tidak membajak sawahnya, sehingga apa? Keringlah ya, keringlah lahan itu, tidak siap untuk dipakai untuk menanam padi. Sama persis prinsipnya dengan Postinor yang dilakukan kepada rahim. Jadi Postinor ini menghambat semuanya ya. Jadi pertumbuhan ya dari endometrium ini dihambat supaya tidak sampai menebal. Jadi semuanya dibuat atau dikondisikan sehingga buah kehamilan ini tidak sampai bisa menempel di rahim ya. Jadi diingat juga ya bahwa pertemuan sel telur dengan sperma itu tidak di rahim. Jadi ada di sebelum ampula tuba ya. Sebelum ampula tuba nanti ditangkap oleh tuba, setelah itu berjalan menuju rahim ya. Berjalan menuju rahim, setelah itu baru dia nanti tertanam di rahim ya. Selama proses ini, jadi Postinor itu tugasnya adalah menghambat untuk supaya lahan, supaya uterus itu tidak siap untuk dibuat implantasi. Oke. Kalau Bunda minumnya lebih dari 72 jam ya, lebih dari 72 jam. So Pak Taninya udah terlanjur, katakanlah Pak Taninya nggak bangun, tapi apa? Irigasi udah terlanjur dibuka. Jadi sawahnya udah terlanjur basah. Bisa saja dia nempel di situ. Oke. Pupuknya udah terlanjur disebar. Jadi bisa, tanah itu sudah menjadi subur. Pak Taninya sudah terlanjur cangkul. Nah, itulah. Jadi bisa dipahami ya, mengapa kurang dari 72 jam? Mengapa lebih efektif kalau 48 jam? Saya harapkan ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Bagaimana caranya kerja dari Postinor ini? Saya mengistilahkan atau membandingkan dengan cara kerja Pak Tani, karena sama ya, bibit. Cuman yang satu manusia, yang satu tumbuhan. Itu saya harapkan ini bisa bermanfaat, bisa dimengerti, bisa difahami penjelasan saya ini, karena saya membuat supaya lebih simple, lebih bisa difahami oleh orang awam yang tidak terlalu mengerti tentang dunia medis gitu. Apabila ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi jangan ragu supaya nanti kita juga mendapatkan inspirasi untuk video-video berikutnya. Mungkin kalau Anda semuanya ikut berpartisipasi dalam video ini dengan bertanya, dengan berkomentar di sini, ini akan menjadi ide berikutnya dan kami bisa menggali lebih dalam apa sih yang belum dimengerti oleh masyarakat kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Jangan lupa juga dibagikan, tekan tombol loncengnya. Oke, Dunia Bidan.